karena memang dana desa sudah nggak ada lagi, terus kita mau pakai apa untuk dari desa? Setengah. Kalau untuk dana desa kok memberikan kembali lagi itu tidak ada anggaran, Mas, beda lagi. Karena di tahun 2020 itu hanya membangun Pansimas dan ini tok paving. Karena anggaran buat COVID dan BLT kemarin. Apalagi di 2001 ini, Mas, ada aturan kementerian lagi yang masih harus mengeluarkan BLT kembali. Bagaimana desa membangun? Padahal akhir tahun kemarin kita musyawarah dengan lembaga dan perwakilan desa bahwa di 2001 supaya kita upaya untuk mengaspal jalan yang sudah rusak. Kan gitu. Namun demikian kita tetap menunggu keputusan kementerian kembali. Mudah-mudahan di 2001 ini tetap kita bisa ada tempelnya untuk membangun visi. Enggak, cuma itu mah catatannya doang. Pokoknya harus di perbaiki yang benar-benarnya. Dan orang. Terima kasih. Terima kasih yang sebanyak untuk dalam hal ini Bapak Ketua BPD yang sudah mau memfasilitasi kita ini, juga buat unsur lembaga ataupun pemerintah desa yang sudah berkenan hadir. Menurut pemahaman kami berarti Bapak yang hadir di sini peduli ya, terkait dengan apa yang terjadi kerutan terkait program Pansimas utamanya di Tower. Dalam ini saya melihat ataupun berpikir sistem mekanisme Pak Slamet sebagai pemborong itu ada kontraknya atau tidak, atau hanya sebatas penunjukan. Dan menurut pemahaman kami di sini Pak Slamet sudah tidak bisa bekerja seperti apa yang kita harapkan. Di sini saat kami simpel Pak, kami berharap pembangunan tower di sini dilaksanakan sesuai dengan RAP. Ini semua pendapat dari kawan-kawan yang tahu teknis kan tidak jelas semua karena hanya berpikir menurut pemahaman ataupun pemahaman teknis beliau-beliau. Nah, di sini kalau kita mau mencari pembenaran jelas, kita bangun tower dari nol sesuai RAP. Dan kami keberatan kalau Pak Slamet yang mengerjakan lagi. Nanti buat pertama juga sudah salah. Kita sudah rembuh kekeluargaan dengan Pak Kepala Desa juga ternyata tidak ada dulunya sampai dengan saat ini. Nah di sini kami masih ada etikat baik berjalan tidak, ya atau tidak. Kalau memang proses ini tidak bisa kita jalankan secara prosedural, kami akan menuntut sesuai dengan hak kami sebagai warga masyarakat ataupun pemanfaat dari dana desa tersebut. Karena terus terang saya itu 3 hari sekali itu lewat. Jadi kalau bahasanya Pak Slamet mungkin cuaca dan sebagainya, uang saya itu bagi saya bukan satu alasan. Ya kami melihat orang niat baik, tidak ada niat baik. Ya makanya saya dengan saudara-saudara ini untuk menyurati Pak BPD ya supaya teknis prosedural bisa kita lewati terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau bisa, kalau memang itu ada sistem kontrak, bagaimana untuk pengurusan kontrak? Kalau bahasa mungkin proyek konvensional ini Pak Slamet kan sudah bukan prestasi. Kan seperti itu. Oke, dulu. Ini saya pun nggak ada jaminan kalau bisa garap lagi nggak ada jaminan. Wong ternyata pemahaman di sini juga nggak jelas. Apakah Pak Slamet juga nggak pegang RAB juga kita nggak ngerti kan seperti itu. Jadi jangan ada saling menjustis. Kita kalau framingnya pengen bener ya udah LPG-nya kita buka barang-barang kapan kita rapat. Terus Pak Slamet bener bisa nggak mengembalikan ataupun anggaran tersebut supaya kita buat lah terus. Kita dipikir bareng-bareng kalau perlu BPD, LPMD dan perangkat desa bikin tim khusus untuk mengawasi. Karena ini juga untuk percontohan barangkali nanti dusun satu mau bikin ini kan bisa buat progres juga atau pilot project. Kalau ini salah kita mau minta barang seperti apa? Ya jadi kita juga nggak mau bertele-tele, kita juga minta kebijakan dan kedewasaan dari bapak-bapak lembaga dan pemerintahan untuk secara langsung Pak Slamet masih mampu atau tidak. Kalau bicara soal alat teknis itu klise, intinya kita kan ingin mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya sesuai RAB. Dan yang bisa kita buat dhuwur tok nanti
tiangnya juga nggak dibuat. Kami pun kalau mau berubah ya kita tetap minta uji lab benar atau tidak gitu. Pak monggo, demikian dari kami. Sebelumnya kami minta maaf dan kawan-kawan mungkin barangkali tadi sekarang atau nanti yang datang ada sedikit kurang karena gini yang ngapurannya salah bahasa itu kurang juga sih kan dulu. Jadi monggo kami kembalikan kepada Pak BPD. Terima kasih. Terima kasih atas kritik, saran dan semua masukan dari perwakilan BPD. Saya pun ikut merasakan. Artinya yang saya rasakan walaupun saya bukan warga juga keinginan kita waktu itu supaya berjalan lancar, manfaat bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Namun demikian ternyata kenyataannya sampai hari ini belum terjadi. Namun demikian saya juga tidak menutup mata, hanya tidak menutup mata seperti ini. Mohon maaf bahwa sebelum ini saya pernah memiliki kesempatan juga di rumah saudara ketika itu jadi memang ya kesepakatannya apa saya juga pernah tahu pendengaran saya cuma memang akan segera direnovasi dari soal kembali baknya biar bisa diberikan waktu itu seperti itu. Namun kalau saja ketika itu langsung terlaksana tidak akan menumpuk kemarahan semacam ini kan seperti itu ya. Harusnya kesalahan bisa tertutup kita tercover ketika itu. Namun demikian karena ini mundur-mundur sehingga kan jenengan semua semakin jangan dia orang mungkin seperti itu. Nah, coba kami kembalikan waktu kepada Bapak Camat untuk sedikit menjawab coba seperti apa dulu Pak nanti Pak Lurah yang akan mengenai. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Soed. Dana dari desa ya untuk membiayai tukang itu sebenarnya masalah dananya dari saya sendiri, dari saya pribadi. Kemarin waktu dari kumpulan dari Pak Jaguri, emang kita emang lambat mengerjakan, soalnya kita tetap mencari dana dulu untuk membeli alat-alatnya. Berperan, soalnya itu dana pribadi saya sendiri. Ya emang saya pun emang terlambat, soalnya kita cuman apa ya, kita membeli material harus kumpul-kumpul duit dulu untuk membeli material supaya bisa terkumpul. Kita kerja proyek ya tetap hasilnya sekian kan, untuk membeli sebanyak itu kan mungkin harus kumpulkan dulu dananya. Ya maaf kalau memang ada keterlambatan pekerjaan Pak Toed, memang itu dana pribadi saya. Jadi maaf kalau ada keterlambatan. Terus saya menjawab tadi dari Bapak dosen, pengecoran bawah katanya cuma 15 cm ya. Itu ketebalan 30 cm. Mas Tarmon juga ada fotonya, ketebalan saya ukur 30 cm, enggak 15 cm. Kita enggak apa ya? Mau apa ya? Mau membela diri enggak? Emang kenyataan fotonya juga ada, Mas Tarmon juga punya. Ketebalan 30 cm bukan 15 cm, 40 cm. Terus saya menjawab pertanyaan tadi Mas Evan ya, masalah ada surat ibaratnya pemborong kan, ya kontrak itu enggak ada. Kita dikasih dana sekian, dikerjakan semaksimal mungkin, saya mengerjakan dengan dana segitu. Jadi enggak ada sistem kontrak, itu enggak ada. Jadi ini saya merenovasi itu emang dana pribadi saya sendiri. Jadi saya kalau saya dari kesempatan untuk memberikan argumentasi dari jangan kenapa pekerjaan lambat, kenapa pekerjaan tertunda ditinggalkan. Namun demikian apapun bentuknya, kalau menurut saya dan teman-teman BPD ketika jenengan diberi kerjaan katakanlah dengan usulnya sudah bisa malu dulu. Kini saya duit 10 juta, kita katakan kurang. Seperti itu Pak. Ini mohon maaf, saya tidak ahli tapi pakai matematika dan logika saja seperti itu. Dengan duit 10 juta.
penggarap saya tak mengendap orang kan mestinya secara logika sehat nggak perlu lah saya nggak mampu mestinya kan seperti itu. Nah tapi entah karena pekewo entah karena apapun alasannya tapi jenengan menerima itu. Makanya kenapa kemudian teman-teman BPD juga beranggapan oh ya berarti Pak Slamet sudah berkomitmen penuh ingin istilahnya menggarap tower. Bahkan sebelum tower terpasang dari awal kan saya juga pernah sempat bicara saya Pak Lurah dan jenengan di rumahnya Kepala Desa dulu kan. Artinya kalau saya pribadi tidak mau tahu maunya apa itu Pak Slamet, apa itu Pak Toet atau siapa tukangnya. Yang penting komitmen pekerjaan harus selesai sampai 100% kan seperti itu. Kalau jenengan masih ingat kan dulu. Tapi intinya saya selaku ketua BPD waktu awal-awal proyek pun sudah mengingatkan jenengan sampai juga mau kayak orang ngurusi yang penting komitmennya sampean bersedia sampai pekerjaan 100% kan seperti itu. Lah dilalah kok onone apes dan lain sebagainya. Tes setelah bangunan jadi waktu itu bocor. Karena apa sih kita bersama, terutama apa sih jenengan memang apa sih jenengan terutama karena jenengan selaku kepala tukang di situ, kepala proyek di situ lah. Pak Lurah sendiri sudah sebagai pengurus anggaran otomatis kan dan kebijakan desa otomatis memang harus bahasa gampangnya menekan jenengan selaku borong tulung kan jadi benar kan seperti itu. Kalau ketika itu kok jenengan sigap bahasanya bahasanya sigapi duit burung utangan di Jogo di utawa kerja sama dengan Pak Kades. Pak Kades ini tulungi. Mbok Pak Lurah juga utangan dia ora paham. Ning sapa jam semua duit tower sudah selesai. Terrenovasi dengan baik lah. Cuman karena mungkin jenengan juga punya alasan, Pak Kades juga mungkin cara diajak komunikasi oleh jenengan, jadi akhirnya yang semestinya tower itu bisa terrenovasi dengan cepat mundur-mundur molor-molor yang menimbulkan kerugian bagi warga Dusun 2 terutama calon pemanfaat sumber air bersih itu kan seperti itu. Nah, monggo kepada Pak Lurah coba saya harapan masukannya. Ya, terima kasih. Yang pertama dari awal saya kerjasama dengan Pak Agus almarhum itu memang dari awal mau dikerjakan saya sudah menunjuk Pak Toet karena yang punya wilayah sana Pak Toet. Lah jawaban Pak Kadus nyun sewu bukan saya membawa almarhum waktu itu memang Pak Toetnya nggak sempat kan gitu. Nah ternyata Mas Slamet juga siap. Setelah siap Dimal monggo Pak Slamet tapi nyun tulung ini dengarkan ya nyun tulung sampan itu sudah cacat ya tolong menara sanggup enggak sanggup terus kemudian bisa akhirnya saya penunjukan langsung Mas sama yang kedua kenapa Mas Slamet mengenai rehab ini memang saya lepas karena memang sudah tanggung jawabnya Mas Slamet sehingga saya nyun sewu tidak ditembung untuk biaya ataupun apa yang penting judulnya waktu kita di tempat Pak Jamuri kan siap bertanggung jawab Pak Toet kan begitu sehingga saya nyun sewu kalau untuk ditembung beliau itu memang masih tanggung jawab Mas Slamet. Nah adapun masalah mengumpulkan beli besi tetek bunga itu memang sudah resiko kan gitu Pak BPD artinya memang desa sudah lepas. Yang kedua karena memang dana desa sudah nggak ada lagi terus kita mau pakai apa untuk dari desa kan gitu Pak Slamet sehingga ya monggo yang penting sampean pada waktu di tempat Pak Jamuri sudah bertanggung jawab untuk renovasi. Yang kedua saya juga sudah pesan sama Mas Slamet sama Pak Toet sama Mas Rianto nanti pada waktu pemasangan besi itu tolong untuk Mas Toet Mas Rianto ikut-ikut saling mengawasi, membantu bareng-bareng. Ingat nggak? Ingat. Nah, oleh karenanya dengan adanya hanya kelambatan bagi saya, mungkin maklumi dengan alasan yang tadi, tapi tolong intinya Pak Slamet sampai detik ini nyun sewu masih tanggung jawab tidak? Ya kalau untuk pengecoran atas saya tanggung jawab Pak. Oke, nyun sewu, ya kita maksudnya nggak usah mempersulit orang. Nyun sewu ini bukan ini saya tengah, posisi tengah. Kalau untuk
dana desa kok memberikan kembali lagi, itu tidak ada anggaran Mas, beda lagi. Karena di tahun 2020 itu hanya membangun Pansimas dan ini tok paving. Karena anggaran buat COVID dan BLT kemarin. Apalagi di 2001 ini Mas, ada aturan kementerian lagi yang masih harus mengeluarkan BLT kembali. Bagaimana desa mau membangun? Padahal akhir tahun kemarin kita musyawarah dengan lembaga dan perwakilan desa bahwa di 2001 supaya kita upaya untuk mengaspal jalan yang sudah rusak. Kan gitu. Namun demikian kita tetap nunggu keputusan kementerian kembali. Mudah-mudahan di 2001 ini tetap kita bisa ada tempelnya untuk membangun visi. Gitu Mas. Nah, monggo untuk Pak Ketua BPD tak kembalikan kembali jawaban dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih atas sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mendapat sedikit masukan atau paparan dari teman kami, Saudara Haji Faturi, selaku perwakilan BPD Dusun Bubur. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya hormati. Alhamdulillah pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita bisa bersilaturahim di Balai Desa. Yang pertama memang secara poin masalah Pansimas, memang dari awal Pansimas berdiri di Dusun 2 itu memang dari pengerjaan tol itu dari awalnya memang sudah aromanya tidak baiknya itu sudah tercium, sudah berbau maksudnya. Sudah berbaunya dari awal pengerjaan yang memang saya ke situ 1-2 hari, banyak warga masyarakat ini dikasih ini nggak mau, ini kasih ini nggak mau. Yang pertama sebagai catatan itu buat proses ke belakang. Yang kedua sebagai pelaksana proyek Saudara Pak Slamet, mestinya kan di situ mengerjakan kerjaan ada RAB. RAB itu Pak Slamet itu dikerjakan sesuai RAB apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengerjaan itu pun yang katanya RAB itu dibikin oleh pendamping desa, kok tidak ada suaranya pendamping desa itu cross check di tempat pengerjaan proyek itu. Ini pengerjaan kok seperti ini gimana? Ini besinya harusnya 8 itu pasang 6, ini harusnya ukurnya 10 pasang 8. Itu juga nggak ada suaranya pendamping desa. Itu pendamping desa itu benar untuk apa? Apa cuman bikin RAB dilepas tok, mau dikerjakan mau apa terserah itu apa juga. Sedengaran saya maksudnya tidak pernah ada sampai pekerjaan itu seperti itu tidak ada dari pemerintahan desa yang tersangkut dengan proyek itu. Dari pendamping desa pun tidak pernah ada komplain. Lah, saya pun bertanya, maksudnya pendamping desa itu bekerjanya itu memang bikin RAB tok atau memang mengawal proyek itu sampai akhir sesuai dengan RAB tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga kalinya, memang Saudara Ketua BPD sudah dikatakan waktu pertama bocor itu sudah diusulkan untuk segera diperbaiki atau di sini ada pembagian BLT atau apa, katanya belum ada tanggalnya, tanggal bersirat. Nah, dipesenin mau segera dipesenin. Nah, sampai dipesenin ataupun apa belum, nyatanya pengerjaan terjajar. Nah, memang kerugian daripada masyarakat desa Cikampsel, kalau ini memang kerugian itu terdampak langsung daripada masa. Sebenarnya pengerjaan yang lain banyak terdampak itu kan tidak begitu vital. Kalau ini kan udah air
orang-orang yang sudah dipasang SR itu udah bombong itu udah dipotongin, dimasukin selangnya itu, ternyata dicoba 1-2 hari ternyata nggak keluar, itu kan sudah kecewa. Nah yang selanjutnya memang dari Pak Slamet tersebut itu sendiri memang seakan-akan memang ya saya sih nggak tahu ini maaf sama ya, maksudnya pengamatan orang kan pengamatan ini maaf jelas rapat pengamatan itu kan boleh salah boleh benar, bisa salah bisa benar. Memang Pak Slamet kadang dari realisasi pengamatan orang itu tidak serius. Karena apa? Mengerjakan pembongkaran itu yang saya sendiri kita bersama-sama untuk menyelesaikan musimas tersebut biar cepat jadi, kan gitu ya. Jadi saya juga hanya dengar-dengar dari rekan-rekan Began Sumojo ya begitu. Dari Pak Toke dia laporannya begini, dari Pak dia gimana itu kerjaan kok kalau di ini kadang-kadang Mas Slamet tidak mau. Ini kurang Mas Slamet, tapi kenyataannya tidak tidak digubris lah, responnya tidak direspon. Itu ya mohon maaf saja, mudah-mudahan untuk memperbaiki apa yang rusak tersebut supaya cepat jadi dan cepat baik. Itu saya kira hanya itu yang penting apa yang disampaikan pada rekan-rekan dari Dusun 2 Dusun Sumojo ini Mas Slamet betul harus bertanggung jawab saja. Dan apa yang dikatakan oleh saudara Kacamata tadi betul. Kalau panjenengan itu memang tidak mampu mencari sendiri karena bukan tugas sendiri, tolong carilah iki ora saling mengae. Nek nang terus bareng jane kok piye kan. Ora dadi malah kok nganggrah maneh. Ora adeno malah buat duit tok, ora miring. Berarti kan ora mengae. Semilih saja. Saya bodoh memang, tapi kenyataan memang begitu. Orang sombong produsen bisa mungkin saja orang itu. Maka dari itu mencari pekerja yang profesional. Saya lihat memang yang kerja itu yang mendorong itu anak-anak kecil betul itu. Sampai 3 tahun kan dipakui. Termasuk itu anak takdim itu ikut. Itu kan dilihat dari segi warga Sumojo itu kan kurang efektif. Tolong yang ke depan cari yang normal dan segera karena apa? Ini saya hanya mewakili saudara Tombin. Sebetulnya saya itu yang saya katakan memang tidak positif ikut di situ. Cuma dia ikut karena perangkat desa kan. Saya kira demikian Pak Sutarmo hanya memberi yang sedikit pandangan lebar. Maaf apabila kata-kata kami kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke awal persoalan ini, kembali ke tower. Artinya kami selaku BPD diminta oleh perwakilan masyarakat Dusun 2 untuk bisa ketemu dengan saudara Slamet selaku pemborong. Nah, kami memang beretikat baik, artinya beretikat baik mencoba menjadi jembatan yang baik untuk bertemunya saudara Slamet dengan perwakilan dari Dusun 2 atau calon pemanfaat proyek KMB. Adapun bahwa perjalanan yang waktu sudah pernah terjadi kesepakatan di Bagian Budi juga ketika itu tidak sederhana juga. Ini kembali Pak Kajas ini memang dilematis sekali ya. Artinya saya di sini kan tempat saya, posisi saya hanya menjembatani bertemunya saudara Slamet selaku pemborong dengan perwakilan Dusun 2. Warga Dusun 2 juga punya hak untuk istilahnya menyampaikan unek-uneknya karena merasa dirugikan. Mestinya sudah bisa memanfaatkan itu. Sampai sekarang ini belum bisa memanfaatkan. Kerugian secara material pun kalau dihitung nominal itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Cuma saya tidak pintar menghitungkan asumsi semacam itu karena saya tidak mendalami hal semacam itu. Artinya memang panjangnya durasi waktu pengerjaan bahkan sampai kemudian gagal. Ini efek yang dirasakan oleh warga Dusun 2 kan istilahnya sudah semakin bertumpuk-tumpuk. Rasa kecewanya ini Pak, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka. Artinya mereka memang punya hak untuk menikmati pembangunan itu, namun sampai detik ini belum terrealisasi. Ini kan memang perlu pemecahan
kita bersama, artinya dengan selaku kepala desa pemegang kekuasaan tertinggi di Tegal Siru menyikapi bagaimana masukan dari warga jenengan, terutama warga dari Dusun 2 calon pemanfaat HMT kayak gitu Pak. Coba Mas Iko, barangkali masih ada yang mau disampaikan lagi sebelum Pak Kades nanti menanggapi. Ini Pak Slamet, jenengan sak benernya pegangan RAB enggak dari gambar ataupun jumlah material? Enggak ada RAB-nya. Berarti jenengan bisa dikatakan mengerjakan ini hanya menurut bayangan jenengan ya? Enggak, soalnya kan RAB-nya itu enggak ada gambar. Oh, enggak ada gambar. Cuman material. Oh, jumlah material. Nah, jumlah material. Terus dari anggaran yang dikeluarkan untuk DD sejumlah 250 juta itu kan dibagi dua, untuk pengeboran dan untuk tower. Kan sini gue bilang, jenengan tahu enggak kalau 250 itu yang untuk ngebor berapa, untuk towernya itu berapa? Kalau masalah dana itu saya nggak tahu. Oh, nggak ngerti. Berarti sampai sekarang jenengan yang sudah diterima itu duit sebenarnya berapa Mas Ahmad? Mohon maaf, Mas Ahmad, ini nanti terlalu dalam. Oh, enggak bisa, Mas. Loh. Seperti ini, Mas. Kepriye, Pak? Ini kan mencari solusi, tapi ini seolah-olah menjustis sekali. Loh, saya tanya, Pak. Ya, oke, monggo. Seolah-olah nanti kan terbuka semuanya. Sih tidak apa-apa, betul. Tapi kalau memang makanya saya memberikan waktu ke jenengan untuk nanti kan yang harapan saya menanggapi juga Pak Lurah menanggapi gitu loh. Dengan kebijakan-kebijakan semacam ini nanti responnya dari seorang kepala desa seperti apa gitu loh. Loh, gini Pak. Gini loh, saya pun kan juga nggak bisa menyalahkan Pak Slamet juga. Jika memang jumlah belanjaan dengan uang yang didapat tidak bisa, ya tak paksa pun cara mungkin bisa juga Pak. Kan seperti itu. Makanya kan dari awal juga saya sudah menyampaikan. Nek Pak Slamet dari awal tidak yang orang yang tidak mau digaruk kan dari Pak Slamet kan sudah dari awal. Iya. Iya. Seperti itu. Maksud saya pribadi tidak tega lah makanya seperti angsuh jenengan biar bodohnya Pak Slamet, ya kita tahu juga, maksudnya biar ngerti juga Pak. Lah hanya nggih monggo. Saya paham sih. Tower itu ternyata bisa digeser gitu ya Pak ya. Artinya kita tidak memerlukan bongkar sampai ke dalam lagi sudah kelamaan. Kemudian tinggal memang ahli waris itu memang memberikan gitu ya Pak ya. Artinya kalau memang bersedia dan memberikan, tetap nanti kita buatkan surat untuk itu. Maksudnya kalau memang iya, tetap nanti ahli waris tak undang untuk memberikan surat pembukaan kembali karena beda tanah kan itu. Nah, mudah-mudahan itu satu kendala tidak masalah. Yang kedua, setelah bulan dengan kemarin Balai Desa sudah kita rembuk bersama Bapak BPB secara kekeluargaan, baik Pak Sarmo maupun Pak Kasipati dan Pak Slamet siap dari nol kembali. Kemudian permintaan dari dua saya sanggupi, insya Allah tetap saya kerjakan. Cuman saya minta kemarin Pak Haji Paturi minta tenaga yang ahli, dan saya sendiri mungkin saya kurang pengalaman dan saya punya juga nggak pengalaman masalah PAM, masalah tower. Dulu Pak Baik siap katanya 24 jam. Saya minta tolong, saya minta 8 jam aja untuk khusus di tower. Jadi biar nanti kita bangun udah keluar biaya, biar nggak mubadir. Terus permintaan saya seperti itu Pak Baik ya. Jadi 8 jam itu dari jam 7 sampai jam 4. Saya minta Pak Baik dari situ. Masalah anggaran pembangunan, insya Allah saya siap mengeluarkan. Jadi nanti kita mengerjakan itu gak sia-sia kalau ada yang berpengalaman di bagian itu. Kemarin kan Pak Baik siap
membantu dan siap 24 jam. Saya minta dari aja itu tolong saya ke situ. Mudah-mudahan pekerja itu kalau ada teknik yang berpengalaman mungkin nggak ada kendala lagi, bisa dimanfaatkan oleh 72 lagi. 100% saya siap, Pak. Saya siap membangun lagi, asal ada Pak Koet yang stand di situ, dia bisa mengawasi pembangunan di situ. Jadi nanti kalau ada kesalahan-kesalahan lagi kan ada yang pengalaman kan kita enak. Ini kurang ini Pak Koet bisa. Jadi nanti tidak ada kesalahan lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dan sanggup, Sanggup, cuman harus ada tenaga Pak. Iya, siap dan sanggup untuk membangun kembali proyek tower KM2 yang lokasinya di dusun Simojo, Dukuh Simojo, dari 0%. Namun demikian, saya selaku pimpinan juga sedikit ingin menambahkan untuk kedepannya Pak Samekrasinya seperti yang awal tadi nanti saya jelaskan atas. Yang kedua, ada keinginan saya selaku kelembagaan jangan kemudian nanti molornya terlalu lama. Artinya begini, karena yang musim hujan bisa jadi itu suatu alasan nantinya. Mohon maaf, keinginan saya nanti diawasi oleh warga Simojo. Ketika warga Simojo tahu hari terang benderang kalau tidak ada pekerjaan, warga Simojo berhak lapor ke saudara Pak Lei. Nanti ke saudara Pak Lei ke tempat saya, kami yang akan menindak ke Pemborong. Artinya dengan cuaca yang terang kalau libur, alasannya apa? Betul, kami ingin tahu benar-benar libur itu ya adanya bisa darurat hujan dan sebagainya gitu. Tapi kalau posisi matahari ada tapi kok nggak ada pekerja, ini kan tanda tanya baru kan seperti itu. Itu salah satu yang ingin saya tekankan di situ Pak. Nah iya, makanya selaku kelembagaan saya ingin menekan sampai 9 Pak. Kenapa? Durasi waktunya jangan sampai molor terlalu lama lagi. Sebisa mungkin setelah ini nanti disepakatan, spotnya juga dipilih. Terus yang satu lagi yang jangan terlalu lama. Mohon apa ya? Kesiapan dengan ketika nanti membuka area baru, tolong saya minta tolong dengan sangat. Saya masih orang Jawa, Islam saya percaya penuh, 100% saya percaya Islam. Tapi tidak harus meninggalkan budaya Jawa, teman. Tolong izin dengan kalau masyarakat lingkungan otomatis tempat yang disitulah bahasanya. Izin dengan hubung perintah sopo tapi yang serius. Artinya jangan yang sekedar misalnya kajian jadi kajian tidak mudah, tapi saya harapkan benar-benar itu ditindaklanjuti dengan kemudian Namiki dengan silat. Warga dusun juga mendengar kesiapan Pak Lama, Pak Toy juga siap memberikan jasa teknik bagi tower nanti berikutnya. Kok barangkali masih ada masukan-masukan dari perwakilan warga dusun 2, mau waktu dan tempat kami persilakan 3 orang dulu. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak BPD dan ucapan terima kasih juga kepada Pak Solah sebagai oleh iki hah? Lha wis ra wis kabar nek ngene iki selesai to. Mas Kusen. Kang Kusen, ya. Kami kembali Pak. Oke, siap. Tapi dong tak stempel ki Mas. Stempel situ. Oh ya stempel juga. Oh. Tak stempel sih. Nah, iya no, gambar-gambar or. Tapi aja kirim mejuan no. Ah ya ora kok, wis bareng Pak Haji kok. Wis bareng Pak Haji. Bukan kirim mejuan. Ya, telepon. Cukup. Mas Eva. Ini kan nanti untuk